pada pagi hari ini kita mulai. Kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan nanti dalam selang beberapa menit ke depan kita mendapatkan pelajaran dan keberkahan pada pelajaran pertemuan kali ini ya. Ala hadininya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat pagi semuanya. Dari mana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah pada pagi hari ini kalian masih diberi kesehatan, bisa bertemu kembali. Adakah yang tidak masuk hari ini? Anak-anak? Lengkap semua. 27 siswa ya. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini anak-anak kita akan melanjutkan materi kita pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kelanjutan dari materi sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa? Sunan siapa? Sunan Kalijogo. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu Sunan Muria. Ya. Sunan Muria halaman 81 ya. Ya, itu halaman 81. Silakan kalian buka terlebih dahulu buku paketnya halaman 81 ya. 84 ya. 84 langsung ya. Baik anak-anak, sekilas kalian apa sudah membacanya tadi malam? Ustaz ya? Sudah ya, sekilas ya. Meskipun sekilas sudah terbaca. Masih ingat kemarin pada pertemuan berikutnya saya sempat bilang kepada kalian situ ada beberapa kekeliruan ya terkait tentang biografi siapa? Sunan Muria. Kira-kira yang masih ingat Sunan Muria itu putranya siapa? Sunan Jogo. Ya, baik. Coba saya ingin bertanya lagi kepada Tirta. Nama aslinya Sunan Muria, kalau kamu sudah belajar belum sebelumnya? Sekilas membaca sudah? Sudah Mas ya? Sunan Muria itu nama aslinya siapa? Iya, Raden Umar Said. Mirip dengan nama ayahandanya. Kalau ayahandanya Sunan Kalijogo itu bernama asli Raden Said. Kalau putranya Sunan Muria ini nama aslinya siapa? Raden Umar Said. Ada tambahan Umarnya. Itu yang membedakan nama asli Sunan Kalijogo dengan Sunan Muria. Ya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas sekilas tentang bagaimana peranannya Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia ini. Silakan kalian langsung buka di halaman 86. 87 ya, 87. Itu ada peranan Sunan Muria ya. Peran Sunan Muria dalam mengembangkan apa? Dalam mengembangkan Islam di mana anak-anak? Indonesia. Baik, sebelum kita menangkap lebih jauh, kita refresh dengan lagu ya, nyanyian bersama. Kita nyanyi bersama sekilas anak-anak ya, biar tambah semangat, biar gak ngantukan. Ya, kita mulai bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Yang ada di belakang menunjukkan teksnya, menunjukkan bacanya. Sunan
sekilas tentang lagu Wali Songo. Kalau tadi sekilas, kalau kalian melihat Sunan Muria itu terkenal apa? Ngemu apa? Ngemu tradisi. Nah, kira-kira ada tahu nggak? Ngemu tradisi itu apa? Ngemu apa? Ngemu tradisinya itu maksudnya mempertahankan tradisi yang lama, tradisi yang sudah ada. Ya, tradisi yang sudah ada. Coba kalian sebelumnya kita kasih kesempatan untuk kalian 5 menit saja membaca halaman 87. Silakan dibaca terlebih dahulu sebentar ya. Mengenai peranan. Ya. Halaman 87, peran Sunan Muria dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Silakan kalian baca sekilas kurang lebih 5 menit ya. Ya, silakan dibaca dulu. Nanti saya akan kasih beberapa pertanyaan buat kalian. Silakan dibaca semuanya. Ya, dibaca dulu. Dibaca sekilas. Nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kalian jawab setelah ini. Suaranya ya, jangan kami. Sampai B saja. Ya, sampai nomor 2, halaman 88 yang nomor 2. Hanya peranannya saja. Baik, saya kira cukup anak-anak ya, karena peranannya Sunan Muria tidak terlalu ya di dalam buku kalian tidak terlalu banyak yang disebutkan ya. Kira-kira setelah kalian membaca, coba saya ingin bertanya kepada kelompoknya Argia. Peranan Sunan Muria ya, peranan Sunan Muria tadi yang sudah Argia baca, ada berapa peranannya Argia? 3. Apa saja 3 itu? Coba kelompoknya sini. 2 ya. Yang pertama apa, Mas? Menjaga tradisi lama. Menjaga tradisi lama. Yang kedua apa, Mbak Husna? Iya, mengadakan perombakan. Namanya perombakan itu diganti ulang, didesain ulang, di model yang baru, perombakan setting budaya dan tradisi keagamaan dalam cerita wayang. Jadi ada 2 yang perlu anak-anak ketahui ya. Peran Sunan Muria yang disebutkan di dalam buku kalian. Yang pertama yaitu menjaga tradisi lama dan menginterpretasikannya ke arah fungsi baru. Interpretasi adalah apa? Interpretasi itu menafsirkan ya, memaknai secara mendalam ya. Itu namanya interpretasi, menafsirkan ya.
Jadi Sunan Muria ini anak-anak dikenal sebagai salah satu tokoh Wali Songo yang secara dakwahnya dengan cara menjaga tradisi lama, ya, tidak langsung mengganti keseluruhannya. Tradisi yang masih ada, tradisi-tradisi yang ada di masyarakat yang masih ada itu tetap dipertahankan. Itulah yang mungkin dalam keseharian kita, dalam menghadapi perbedaan di tengah masyarakat, kita harus apa, anak-anak? Kira-kira? Harus apa? Iya, harus toleransi. Dalam menghadapi perbedaan di tengah masyarakat harus toleransi. Ya, ya saya bagi dulu. Begitu pula yang dicontohkan oleh Sunan Muria itu dengan cara menghargai dulu, menghargai tradisi yang ada, tidak memaksakan untuk masuk Islam terlebih dahulu, ya. Tapi nanti diinterpretasikan ke arah fungsi baru. Kira-kira pokoknya Mas Rengko, tradisi lama yang telah kamu baca di materi Sunan Muria, contohnya seperti apa tradisi yang ada di tengah masyarakat kamu? Coba, kita kalian harus baca apa? Bacaan itu bahasa lainnya apa? Ya, selamatan, satu selamatan. Ada lagi kelompoknya Hayu. Nah, selain selamatan, tradisi yang ada di tengah masyarakat, Mas? Tingkeban. Nah, kira-kira tingkeban itu kelompoknya Mas Hanif. Tingkebannya apa, Mas? Tingkeban itu apa? Ya, kelompok ini. Tradisi tingkeban adalah upacara selamatan pada usia kehamilan ke-7. Iya. Upacara selamatan untuk siapa? Ibu yang hamil, ya. Pada usia berapa? 7 bulan itu diselamati. Kira-kira di antara semua kelompok ini, kira-kira tingkeban itu diadakan dalam rangka apa? Coba kelompok yang lain yang belum ya, kelompok ini. Akikoh kan sudah lahir berarti anaknya. Kalau tingkeban kan belum lahir. Kira-kira untuk apa? Saya tahu? Apa? Iya dong, silakan. Agar selamat. Siapa yang selamat, Mas? Oh, agar selamat bayinya. Harapannya agar selamat bayinya. Ya, sekaligus nanti ibunya juga selamat. Ya. Baik, itu anak-anak sekilas ya. Jadi ada dua. Yang pertama menjaga tradisi lama, yang kedua perannya Sunan Muria adalah mengadakan perombakan setting budaya dalam cerita wayang. Yang awalnya wayang itu dikenal pada masa lalu itu sebagai budayanya orang Hindu, oleh Sunan Muria alur ceritanya dirubah, dimasukkan nilai-nilai ke Islam. Itulah tingginya toleransinya Sunan Muria ketika menyebarkan Islam kepada masyarakat Jawa pada saat itu. Jadi tidak langsung memaksakan, tidak langsung dengan cara yang keras, tapi caranya pelan-pelan melihat masyarakat yang ada. Itu yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Kalian bisa harus berupaya, harus tetap menghargai perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Karena negara kita negara apa? Semboyan negara kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya bhinneka itu Ika? Apa? Ya, berbeda dengan satu dua. Banyak perbedaan yang ada di Indonesia ini ya, ada banyak perbedaan. Satu apa? Yang berbeda apa saja? Satu, agama. Yang kedua, suku, budaya, bahasa. Apalagi? Tradisi juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Itu menunjukkan bahwasanya perbedaan yang ada di Indonesia itu bukan untuk memecah tapi untuk menyatukan. Itu ya anak-anak ya. Paham anak-anak? Ya. Silakan ini langsung Pak Iwan bagikan tugas untuk kelompok masing-masing, nanti tulis saja jawabannya langsung dan dijawab oleh masing-masing kelompok. Nanti perwakilan sejarahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 ya. Silakan ya, langsung di situ dikerjakan di situ. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. 5 menit saja. Nanti langsung saya tunjuk untuk gantian menjawabnya. Silakan dimulai. Itu sudah? Ya. Silakan. Nama kelompoknya terserah.
Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo. Silakan. Aku pasang kalau cukup. Ya, derajat dan Kalijogo. Ini derajat. Ya, kelompok Sunan Ini Derajat. apa, Pak? Ampel. Kamu Ampel, Gresik, Ampel, terus ini apa tadi? Nah, Bonang Giri. Silakan 5 menit cukup untuk mengerjakan bersama. Silakan. Sunan. Hai. Hai. Silakan. Hai. Ini tanggal 20 Januari tahun 2025. Tanggalnya tanggal 20 Januari. Ya, silakan didiskusikan oleh kelompoknya. Gimana? Pakai nama panggilan aja ya, Pak. Jawaban kurang apa? Kalau jawabannya kurang cukup sampai ke bawah bisa diisi. Ya. Panggilannya saja, nama panggilan saja enggak apa-apa. Tidak perlu nama lengkap, biar cepat pengerjaannya. Kalau yang mau nama lengkap tidak apa-apa. Yang mau panggilan tidak masalah ya. Tidak masalah. Yang mau nama lengkap silakan atau nama panggilannya, nama pendeknya tidak apa-apa ya. Silakan. Silakan didiskusikan. Semuanya berdiskusi. Tidak ada yang ngobrol atau mainan sendiri kelompoknya ya. Jadi kita gantian untuk presentasinya. Sudah siap semua? Sudah. Sudah siap. Dari 1 2 3 4 5 6 kelompok sudah siap semua. Siap. Untuk setelahnya ini kita akan mempresentasikan ya apa yang telah menjadi tugas kelompok kalian tadi. Nanti caranya kelompok yang Pak Imam tunjuk langsung berdiri yang sudah ditugaskan oleh kelompoknya, kemudian jelaskan apa yang telah saya diskusikan tadi ya. Jangan lupa soalnya juga dibaca ya. Soalnya apa? Tugas saya tadi apa? Kemudian baru dijawab tugas saya. Seperti itu, paham anak-anak? Sudah siap ya? Ya, kita mulai dari kelompok Sunan Kalijogo. Mas, mau kelompok Sunan Kalijogo? Ya. Silakan berdiri Mas, siapa yang buat NC? Ya, silakan berdiri. Dan dibaca yang keras suaranya. Dibaca dulu soalnya apa? Seperti apa? Kalian kan baru jawab. Dengarkan yang lain ya. Nanti barangkali ada jawaban yang berbeda. Silakan. Tujuan selamatan itu mencari hidup dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya. Tujuan tikeban mendoakan bayi yang ada di dalam kandungan dan juga ibunya yang sedang mengandung dengan membaca beberapa surah Al-Quran, zikir dan doa. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Terus selanjutnya Sunan Gresik, Bapak Sunan Gresik. Silakan. Tentang tujuan antara selamatan dan tikeban yang ada di tengah masyarakat kalian. Tujuan selamatan di daerahku adalah mencari ridho dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tolong didengarkan ya. Tujuan tingkepan di daerahku adalah agar bayi yang dikandung lahir dengan selamat. Ya, silakan duduk. Untuk selanjutnya kelompok Sunan Ampel. Silakan. Yang bagian tugasnya untuk menjelaskan, silakan. Tulislah tentang tujuan antara keselamatan dan tingkepan yang ada di tengah masyarakat kalian. Tujuan tingkepan mendoakan ibu yang sedang hamil dan anaknya. Tujuan selamatan mencari ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya kelompoknya Sunan Giri. Silakan. Silakan berdiri.
Ya, Mbak Sabrina. Silakan. Tulislah tentang tujuan acara selamatan dan tingkepan yang ada di tengah masyarakat kalian. Tujuan acara selamatan adalah untuk mencari ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan acara tingkepan adalah agar ibu selamat dan bayi lahir dengan selamat, dan bayi lahir sehat walafiat, ibu juga sehat. Ya, terima kasih. Terus selanjutnya Sunan Giri. Sunan Giri sudah ya. Sekarang Sunan Bonang. Nah, silakan Sunan Bonang. Kelompok Sunan Bonang. Silakan. Dibaca yang keras. Tujuan acara selamatan dan tingkepan yang ada di tengah masyarakat kalian. Tradisi tingkepan adalah upacara selamatan pada usia kehamilan ke-7 agar ibu dan bayinya agar sehat dan selamat. Selamatan atau sesajen diberikan kepada makhluk halus, maka dakwah para wali mengganti tujuan selamatan untuk mencari ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok Sunan Derajat. Ya, Sunan Derajat ya ini. Ya, silakan dibacakan, dijelaskan. Selamatan dan tingkepan yang ada di tengah masyarakat adalah mencari ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tradisi tingkepan adalah upacara selamatan pada usia kehamilan ke-7 dan untuk menjaga keselamatan bayi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik, anak-anak, kita refleksikan bersama materi pada pagi hari ini. Bahwasanya tadi sudah kalian bahas bersama, kita bahas bersama. Apa peranannya anak-anak? Peranannya Sunan Muria yang pertama, menjaga tradisi lama dan menginterpretasikan cara yang baru ya. Kemudian yang kedua apa? Mengadakan perombakan seni budaya dan tradisi keagamaan dalam cerita wayang. Dua peranan itu sangat penting pada saat itu anak-anak untuk menarik simpati orang Jawa pada saat itu yang masih banyak yang mempercayai hal-hal animisme dan lain sebagainya. Itu anak-anak ya. Dan yang tidak kalah penting lagi, pelajaran yang bisa kita ambil dari peran Sunan Muria tersebut adalah pentingnya bersikap apa anak-anak? Toleran dan moderat ya, saling menghargai dengan semua orang, dengan semua pemeluk agama, apapun latar belakang agamanya, rasnya, sukunya, itu semuanya harus saling menghargai. Sudah paham semuanya? Paham ya? Sudah paham untuk peranan dari Sunan Muria. Untuk selanjutnya kita akan menjawab soal berikut. Silakan. Ini ditulis di buku tulis kalian semuanya. Jawabannya saja. Silakan. Saya kasih waktu 7 menit saja. Ya. Peranannya, nah ini ya. Ya, untuk mengukur pemahaman kalian, silakan 5 pertanyaan di depan ini yang sudah saya ambil panggil slide. Jawabannya saja. Nanti untuk kerjaan kelompoknya saya ambil ya. Silakan untuk pertanyaan di depan dijawab. Jawab ya. Jawabannya saja. Silakan jawabannya saja ya. Pakai ini. Terima kasih. Ya. Untuk jawabannya saja ya.
tingkat pemahaman kalian pada materi peranan Sunan Muria pada pertemuan kali ini. Baiklah, sebelum kita tutup anak-anak, banyak hal yang bisa kita simpulkan dari materi pagi hari ini. Yang pertama tentunya bagaimana peranan Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam tadi sudah disebutkan ada dua. Kemudian bagaimana sikap kita ya sebagai apa? Sebagai anggota di masyarakat, karena kita hidup di tengah masyarakat otomatis akan berhadapan langsung dengan namanya perbedaan. Baik itu perbedaan agama, kemudian apa lagi? Suku, apalagi ras, bahasa, budaya, tradisi. Itu tidak serta-merta kita malah saling curiga, tetapi malah seharusnya perbedaan yang ada itu menjadi modal kita untuk semakin bersatu, semakin kuat dengan berlandaskan sikap toleransi dan moderat dalam bersikap ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini mungkin itu yang bisa kita pelajari untuk pertemuan kali ini anak-anak. Kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang mengenai materi sikap positif yang ditunjukkan oleh Sunan Muria. Kurang lebihnya kita tutup pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Saya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.